5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Bagaimana nih cuaca hari ini di rumah kalian masing-masing? Apakah cuacanya cerah atau mendung atau hujan adik-adik? Nah, hari ini kita belajar bersama di tema 5 masih tentang cuaca. Subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Nah, pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh kita hangat. Adik-adik, biasanya kalau hujan turun itu rasanya dingin adik-adik. Nah, ketika dingin kita memerlukan pakaian yang bisa membuat tubuh kita hangat. Contohnya adalah jaket dan sweater. Makanan juga dapat loh membuat tubuh kita hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal-usul dari orang tua mereka. Yuk kita bantu Edo adik-adik. Nah, adik-adik kalian bisa bertanya kepada teman sekelas kalian, dari mana sih asal-usul mereka, dari mana daerah asal mereka. Nah, contohnya nih teman-teman Edo itu berasal misalnya dari Maluku, Udin itu dari Jawa Barat, Dayu dari Bali, Siti dari Jawa Tengah, Ucok dari Sumatera Utara misalnya, Moses dari Papua, Juli dari Lampung, Agus dari Jakarta, Sonia dari Sumatera Selatan, dan Riko dari Jakarta. Ini adalah data teman-teman dari Edo. Nah, coba adik-adik buat data daerah asal dari teman-teman kalian. Nah, adik-adik, daerah asal teman-teman di kelas kita pasti sangat beragam. Di Indonesia sendiri, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Nah, ini membuktikan Indonesia itu terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin loh berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Kak Citra berasal dari Jawa Tengah adik-adik. Coba adik-adik berasal dari mana? Walaupun kita berbeda daerah asal, tetapi kita harus bersatu adik-adik. Tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah adik-adik, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah asal, berbeda warna kulit, berbeda busana daerah, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar sangat cerah. Edo membuka jaketnya, dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari itu bisa berubah-ubah adik-adik. Pagi hari mungkin cuacanya mendung, sore hari cuaca bisa saja menjadi panas.
lalu sorenya lagi bisa saja berubah hujan lagi. Nah, tahukah adik-adik apa itu cuaca? Nah, kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Nah, cuaca ini terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca itu dapat berubah-ubah ya. Kadang pagi misalnya panas, siangnya malah hujan. Sorenya mungkin panas lagi, bisa jadi seperti itu adik-adik, karena cuaca itu selalu berubah-ubah. Nah, kita dapat meramal loh keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Apa saja unsur cuaca? Nah, itu contohnya adalah suhu, lalu kelembaban udara dan tekanan udara. Nah, kita juga bisa mengamati curah hujan dengan melihat keadaan awan dan keadaan angin. Semakin banyak awan, biasanya curah hujannya akan semakin tinggi adik-adik. Nah, unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas, terjadinya pun pada waktu tertentu saja. Jadi bisa ya, di daerah ini hujan, di daerah lain tidak hujan, seperti itu. Jadi cuaca itu tergantung di tempat masing-masing. Nah, amati keadaan di sekitarmu adik-adik. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Contohnya kalau cuacanya cerah, kita bisa berolahraga. Kalau cuacanya hujan, ya kita paling bisa di rumah menonton televisi dan lain sebagainya. Dampak apa yang kita rasakan saat cuaca tersebut? Nah, dampaknya apa? Misalnya ketika panas ya kita kegerahan ya adik-adik ya. Lalu ketika hujan ya kita bisa saja dampaknya kita merasa dingin. Lalu bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Misalnya kalau cuacanya itu panas ya berlangsung sangat lama. Nah, itu bisa saja terjadi kekeringan. Kalau hujan terus-menerus, ya bisa saja terjadi banjir ya kalau cuacanya itu berlangsung lama. Tuliskan percakapan terkait dengan keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, kalian bisa membuat percakapan ya sesuai dengan buku kalian. Di sini Kak Citra hanya akan memberi contoh saja percakapan antara Beni dan Udin. Percakapannya seperti ini adik-adik. Udin, bagaimana perasaan kamu? Ya, ini kurang A. Ketika musim hujan yang telah berlangsung ini. Lalu si Udin menjawab, saya merasa senang karena sudah beberapa bulan ini musim kemarau dan air bersih juga susah untuk didapatkan. Lalu percakapan berikutnya, iya betul juga, tetapi ada salah satu keadaan yang tidak saya suka pada musim hujan. Ketika hujan terus, maka kota ini akan banjir jika kita tidak menjaga kebersihan, kata Beni nih adik-adik. Lalu Udin menjawab, iya, memang begitu adanya. Musim kemarau kekurangan air dan jika musim hujan datang banjir dan beberapa bencana lainnya. Walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur karena datangnya musim bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, kalian bisa membuat percakapan yang lain ya dari contoh Kak Citra ini. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kalian bisa melakukan aktivitas di luar kelas atau di luar rumah kalian. Beraktivitas saat cuaca cerah itu sangat menyenangkan adik-adik. Berdirilah berjajar bersama dengan teman kalian. Ambil jarak dengan cara merentangkan tangan. Yuk kita lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Nah, bagaimana ya gerakannya? Yuk kita pelajari. Nah, berdiri meniru gerakan burung bangau. Nah, sikap permulaan kita berdiri tegak, lalu kedua tangan direntangkan ya. Lalu tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya, lalu pertahankan juga sikap ini selama 5-8 hitungan. Nah, di situ gerakan menirukan berdirinya burung bangau ini
Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Mana kaki yang paling kuat, kaki kiri atau kaki kanan? Nah, kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Nah, kalian bisa bermain ini dengan cara paling lama tahannya siapa. Nah, kalian berlomba dengan teman kalian. Kalian pergunakan hitungan ya, siapa yang jatuh duluan kakinya itu kalah adik-adik. Nah, siapa yang bertahan lebih lama itulah pemenangnya. Kalian bisa bermain ini bersama dengan teman-teman kalian sambil melatih kekuatan otot kaki. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.